Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadliga Pet Channel, channelnya orang Banjar. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel kucing aku pada GP Channel. Pastikan kalian semua menonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja. Ini untuk menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu yang lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia ya. Cuma kucing Pandega Pet Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku Pandega Pet Channel untuk menonton video tersebut ya guys, karena sudah terupload di sana, oke? Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan kucing kalian sakit-sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan lain sebagainya. Kalian takut kan, khawatir kan, gelisah ya. Jangan takut, khawatir dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah ya guys. Makanya ya, kalian jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, jangan takut gelisah ya. Langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku pada GP Channel ya untuk menonton video-video kucing aku selengkapnya di sana guys. Detail sempurna menurut aku ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys. Karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian pecinta kucing di seluruh dunia, oke? Kalian nanti boleh saja sepost-postin nonton video aku ya. Bersama keluarga, sahabat, pacar, teman, tetangga, makhluk halus juga boleh guys. Malah bagi kalian mahasiswa juga ya, boleh di kos-kosan. Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe dan tonton videonya karena sudah terupload, dan yang belum subscribe dan sekarang aku tunggu kebaikan kalian. Aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku ingin menyampaikan promosi penting banget ya buat kalian ya pecinta kucing. Nih ya, kalian sebagai pemelihara hewan termasuk kucing, anjing maupun hewan ternak lainnya ya, patut waspada karena saat ini sudah bermunculan ya virus baru yang dinamakan brucellosis. Nah, lalu apa sih ya penyebab wabah brucellosis ini ya? Nah, yang bisa menyerang kucing ya, anjing maupun hewan-hewan lainnya. Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, brucellosis adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri ya. Infeksi bakteri ini menyebar dari hewan ke manusia. Nah, jadi kalian harus waspada ya. Melansir dari CDC atau Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit, nah orang bisa tertular penyakit ini saat mengkonsumsi produk-produk hewani yang terkontaminasi bakteri ya. Hewan paling sering terinfeksi antara lain domba, sapi, kambing, babi, rusa, mouse, banteng, anjing, bahkan kucing ya guys ya. Nah, banyak kasus yang penyebabnya adalah karena mengkonsumsi susu mentah atau tidak dipasteurisasikan. Nah, selain itu ya, bakteri penyebab brucellosis juga dapat menyebar melalui udara, melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi tersebut ya. Nah, gejala brucellosis ini dapat muncul kapan saja loh. Bukan hanya beberapa hari setelah terinfeksi ya, tapi beberapa bulan setelah terinfeksi. Nah, ini berikutnya ya. Tanda-tanda ya atau gejala yang mirip seperti dengan flu. Ada demam, panas dingin, kehilangan selera makan, berkeringat, lemah, kelelahan, nyeri sendi, otot dan punggung, sakit kepala. Lalu gejala brucellosis ini ya bisa hilang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kemudian kembali lagi gitu ya. Nah, beberapa orang mengalami brucellosis kronis dan mengalami gejala selama bertahun-tahun ya, bahkan setelah menjalani pengobatan sekalipun. Nah, tanda dan gejala jangka panjang yang akan muncul biasanya termasuk kelelahan, demam berulang, radang sendi, radang jantung, dan spondylitis atau radang sendi ya.
yang mempengaruhi tulang belakang dan persendian di sekitar tubuh gitu. Lalu kapan sih harus ke dokter gitu untuk memeriksa penyakit ini ya? Nah, seperti dikutip dari Mayo Clinic ya, bronchiolisis ini kemungkinan sulit diidentifikasi ya, terutama pada tahap awal. Ketika gejala muncul, seringkali menyerupai kondisi lain seperti flu gitu. Temui dokter kalian jika kalian mengalami demam yang meningkat pesat ya, nyeri otot atau kelemahan yang tidak biasa, dan memiliki faktor resiko penyakit, atau jika kalian mengalami demam terus-menerus gitu. Nah, lalu ya, ini cara paling umum untuk penyebaran ya bakteri Brucellosis ya. Yang pertama itu ya makan daging mentah, matang atau mengkonsumsi produk susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, penyebab utama terinfeksi bakteri ini adalah dengan makan atau minum produk susu yang tidak dipasteurisasi atau mentah. Nah, ketika domba, kambing, sapi, unta terinfeksi atau kucing atau anjing terinfeksi ya, maka susu mereka sudah pasti terkontaminasi bakteri tersebut ya. Nah, jika susu dari hewan yang tertular tidak dipasteurisasi ya, infeksi akan menular pada orang yang mengkonsumsi susu tersebut dan bisa terwabah deh gitu. Yang kedua, kalian bisa menghirup bakteri Brucellosis. Nah, menghirup bakteri penyebab Brucellosis juga dapat menyebabkan infeksi loh ya. Risiko ini umumnya lebih besar bagi orang-orang yang di laboratorium yang menangani ya bakteri Brucellosis ini. Selain itu ya, bagi mereka yang bekerja di rumah, jagal dan pengepakan daging juga berisiko terpapar bakteri dan infeksi Brucellosis ini ya guys. Yang ketiga ini menyentuh darah dan cairan tubuh hewan yang terinfeksi Brucellosis. Nah, bakteri dalam darah, air mani atau plasenta hewan yang terinfeksi dapat masuk ke aliran darah kalian melalui luka ya. Nah, hal ini meningkatkan resiko bagi pekerja yang melakukan kontak dekat dengan hewan atau ekskresi hewan atau hewan yang baru lahir, janin dan ekskresi ya, yang mungkin terjadi sejak lahir. Nah, beberapa pekerjaan yang berisiko terpapar Brucellosis ini ya, seperti pekerja rumah jagal, karyawan pabrik, pengapakan daging ya, dokter hewan, pemburu binatang. Ini ketika bersentuhan dengan hewan yang terinfeksi ya, Brucellosis ini ya. Paparan bakteri dapat terjadi melalui luka kulit, mengkonsumsi daging buruan yang belum matang, dan menghirup bakterinya. Nah, kontak normal dengan hewan seperti menyentuh, menyikat, bermain-main tidak menyebabkan infeksi ya. Nah, sejauh ini memang jarang yang terkena Brucellosis ya dari hewan peliharaan ya. Namun ya orang yang sistem imun tubuhnya lemah sebaiknya menghindari penanganan ya dari hewan peliharaan misalkan kucing atau anjing ya yang diketahui terinfeksi Brucellosis. Brucellosis tidak menyebar dari orang ke orang, tetapi dalam beberapa kasus ya, wanita terinfeksi Brucellosis dapat menularkan penyakitnya pada bayi lahir melalui ASI ya. Bakteri ini jarang ditemukan menyebar melalui aktivitas seksual ya, melalui darah orang yang terkontaminasi atau transfusi sumsum tulang. Lalu ya pencegahan itu bagaimana sih ya? Nah, pencegahannya seperti ini ya guys ya. Yang pertama itu kalian harus hindari mengkonsumsi makanan olahan susu yang tidak dipasteurisasi. Ya, penjelasannya ya, dalam beberapa terakhir ya, di Amerika Serikat hanya sedikit kasus brucellosis yang dikaitkan dengan produk susu mentah ternak domestik. Namun yang terbaik adalah menghindari keju ya, susu atau es krim yang tidak dipasteurisasi. Apapun alasannya, ya itu, karena itu mentah. Yang kedua itu masak daging sampai matang. Nah, masak semua daging hingga mencapai suhu internal 140 hingga 165 F
atau 63 sampai 74 Celcius. Saat makan di restoran, pesan daging sapi minimal tingkat kematangan sedang. Gitu. Pokoknya harus matang. Yang ketiga itu pakai sarung tangan ya. Jika kalian seorang dokter hewan, petani, pemburu, atau pekerja rumah jagal, kenakan sarung tangan karet saat menangani hewan yang sakit atau mati ya. Tuh. Yang keempat, kalian harus lakukan tindakan pencegahan keamanan di tempat kerja beresiko tinggi. Nah, jika kalian bekerja di laboratorium, tangani semua spesimen dalam kondisi keamanan hayati yang sesuai. Nah, rumah potong hewan juga harus mengikuti langkah-langkah perlindungan ya, seperti memisahkan lantai, pembantaian dari area pemrosesan, dan penggunaan pakaian pelindung gitu. Nah, yang terakhir ya, vaksinasi hewan peliharaan. Itu pokoknya pasti. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.